Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmatnya kami bisa menyelesaikan tugas video pada mata kuliah sosial pedesaan, yaitu mengenai masyarakat desa dan perkembangannya. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 6 atas nama Azmi Maulindayana, Dika Aulia, dan Febri Febriana. Kami di sini mengambil tema masyarakat desa dan perkembangannya, di mana di sini membahas 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu karakteristik masyarakat desa, yang kedua yaitu tipologi masyarakat desa, dan yang ketiga tipologi komunitas desa di Indonesia. Yang pertama yaitu karakteristik masyarakat desa akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Dika Aulia. Umum, seperti yang diketahui, dalam kehidupan masyarakat di pedesaan dapat dilihat beberapa karakteristik yang dimiliki, seperti yang dikemukakan oleh Royshek dan Warren dalam Jepta pada tahun 1995, yaitu yang pertama, mereka memiliki sifat homogeni atau campuran dalam hal mata pencaharian, nilai-nilai budaya, sikap, dan tingkah laku. Yang kedua yaitu hubungan sesama anggota keluarga lebih intim dan jumlah anak pada keluarga ini lebih banyak. Kehidupan di desa lebih menekankan keterlibatan anggota keluarga dalam kegiatan pertanian. Hal ini guna untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, seperti mana yang kita ketahui ekonomi keluarga pada masyarakat pedesaan ini sangat minim, sehingga dibutuhkan keterlibatan anggota keluarga yang lain untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Yang D yaitu faktor geografis sangat berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat. Misalnya adanya keterlibatan anggota masyarakat dengan tanah atau desa kelahirannya. Namun, semua itu tidak berlaku di setiap desa, karena pasti bisa saja terjadi perubahan atau kemajuan masyarakat di pedesaan tersebut. Adapun Rogers DKK juga mengemukakan hal yang sama tentang masyarakat desa, namun ia lebih menjelaskan dari segi petaninya, yaitu pada tahun 1969 yang berisikan tentang yang pertama yaitu adanya rasa ketidakpercayaan timbal balik antara petani dengan yang lain. Hal ini disebabkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, di mana sesama anggota komunitas saling berebut untuk mendapatkan sumber ekonomi yang terbatas, misalnya seperti tanah. Tanah ialah sumber produksi usaha tani yang terbatas, sementara semakin berkembangnya zaman, jumlah penduduk semakin bertambah, maka di situ disertai juga pekerjaan di bidang pertanian tidak menjamin, sehingga petani berusaha bekerja di luar sektor pertanian. Yang kedua yaitu pandangan yang sempit di kalangan petani. Nah, pandangan yang sempit inilah yang menyebabkan kesempatan untuk maju selalu terbatas. Hal ini dapat kita lihat dari ungkapan-ungkapan masyarakat yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Selanjutnya yaitu ketergantungan dan curiga terhadap pemerintah. Nah, hubungan petani dengan pemerintah cenderung kurang harmonis apabila pemerintah memperlihatkan gaya kepemimpinan yang otoriter. Dengan demikian akan menyebabkan tidak adanya keterbukaan dan kebebasan untuk menentukan pilihan, yang sehingga akan menimbulkan rasa curiga dari petani terhadap pemerintah. Yang keempat yaitu familisme. Familisme ialah rasa kekeluargaan dan keakraban di antara orang-orang yang memiliki tali kekerabatan. Yang kelima yaitu rasa yang enggan untuk menerima dan menciptakan ide-ide baru. Nah, kondisi inilah dalam kehidupan masyarakat desa yang relatif belum berkembang, yang disebabkan oleh sumber daya alam yang cukup menghidupi mereka. Namun masyarakat desa tidak pernah memikirkan apabila sumber daya alam tersebut akan bisa berkurang. Nah, maka mereka akan mengalami kesusahan dan tidak akan terjadinya perkembangan. Selanjutnya yaitu fatalisme. Fatalisme ialah sikap
yang tercermin pada pandangan seseorang yang menganggap bahwa keberhasilan bukanlah hasil kerja keras seseorang, tetapi berada di luar dirinya atau supernatural. Selanjutnya yaitu keinginan yang sangat rendah untuk menggapai masa depan. Nah, dalam masyarakat desa, terutama mereka yang rentan terhadap kemiskinan, cenderung ditemukan keinginan yang sangat rendah, baik itu di bidang pendidikan maupun jenis pekerjaan lainnya. Terutama hal ini terjadi pada anak-anak dan wanita. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan atau ketiadaan sifat untuk dapat mengekang diri untuk mengorbankan kenikmatan sekarang demi pencapaian keuntungan yang lebih besar di masa depan. Keadaan inilah yang disebabkan oleh petani selain diliputi oleh situasi yang tidak menentu akibat tergantungnya mereka dengan alam. Misalnya seperti nelayan. Nelayan bisa mendapatkan misalnya mereka mendapatkan hasil yang berlebih, maka mereka akan cenderung menggunakan hasil tersebut untuk membeli kebutuhan rumah tangga yang elektronik yang nantinya akan bisa dijual dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya yaitu pandangan yang terbatas terhadap dunia luar. Nah, inilah yang sangat mempengaruhi masyarakat desa. Seperti yang kita ketahui, pada kemampuan masyarakat tersebut dalam menyerap sesuatu yang datang dari luar sangat terbatas. Misalnya seperti pesan-pesan pembangunan yang disampaikan, apakah dapat dipahami, diterima, dan dipraktekkan oleh masyarakat tersebut. Nah, yang terakhir yaitu memiliki derajat empati yang rendah. Rendahnya empati yang disebabkan oleh jarak sosiopsikologis maupun pengetahuan yang terbatas dari masyarakat lain yang lebih maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azmi Maulindayana dengan NIM C1G020046. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan materi tentang masyarakat desa dan perkembangannya. Di sini saya dapat bagian tentang tipologi masyarakat desa. Ini submateri yang kedua. Jadi, tipologi masyarakat desa itu dapat dibagi menjadi beberapa segi, dapat ditinjau dari beberapa segi. Ini menurut Jefta dari bukunya tahun 1995. Nah, dari beberapa segi itu bisa di sini saya akan ngangkat materi dari 3 segi. Yang pertama itu dari segi kegiatan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua dari segi pola pemukiman, dan yang ketiga itu dari segi perkembangan masyarakatnya. Langsung saja, dari yang pertama itu dari segi kegiatan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, di sini masyarakat desa itu dibagi tipologi masyarakat desa itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada namanya desa pertanian, di mana semua anggota masyarakat terlibat di bidang pertanian. Yang kedua ada namanya desa industri, di mana penghasilan masyarakat yang ada di desa tersebut sebagian besar bersumber dari industri-industri kecil yang ada di wilayah desa tersebut. Dan yang ketiga ada namanya desa, kegiatan kerjanya itu di wilayah pantai. Nah, ini biasa masyarakat-masyarakat yang ada di pesisir. Nah, yang selanjutnya itu tipologi masyarakat desa ditinjau dari segi pola permukiman. Di sini ada 4. Yang pertama farm village type, di mana satu desa ini didiami secara bersamaan dengan sawah ladang di sekitar tempat tersebut. Ini tuh kayak wilayah yang ada di Indonesia. Indonesia itu wilayahnya memang sebagian besar masyarakatnya hidup dengan bertani. Jadi lahan pertanian di Indonesia itu cukup luas gitu. Nah, hubungan sesama individu dalam proses produksi usaha tani ini telah bersifat komersial karena masuknya teknologi modern. Nah, seperti yang kita tahu di Indonesia sekarang sudah ada teknologi. Nah, yang kedua ada nebulous farm village type, di mana ini desa yang berdiam di suatu tempat dan sebagian lainnya menyebar di luar tempat bersama sawah ladang mereka.
tipe ini kebanyakan di wilayah Asia Tenggara, khususnya di Indonesia juga nih. Tapi ini lebih banyak di wilayah Sumatera. Di wilayah Sumatera dan masih dijumpai pola bertani atau berladang tapi secara berpindah-pindah. Kalau di wilayah Jawa itu lebih khususnya menetap karena sudah ada teknologi. Ketiga ada arrange isolated from farm village type, di mana desa ini didiami oleh orang-orang yang berdiam di sekitar jalan-jalan yang berhubungan dengan pusat perdagangan, dan selebihnya adalah sawah dan ladang mereka. Nah, ini tuh biasa banyak dijumpai di wilayah barat, di negara-negara barat, wilayah Eropa. Yang keempat ada pure isolated farm village type, yaitu desa di mana orang-orang berdiam tersebar bersama sawah ladang mereka masing-masing. Tapi di sini bedanya tradisinya masih sangat udah terkikis. Jadi tidak memegang erat tradisi yang ada. Nah, selanjutnya tipologi masyarakat desa ditinjau dari segi perkembangan masyarakatnya. Nah, di sini ada 4. Yang pertama ada desa tradisional. Desa tradisional ini biasa dijumpai di Indonesia yang masih sangat terasing gitu, suku-suku pedalaman. Nah, seluruh kehidupannya termasuk teknologi bercocok tanam, cara pemeliharaan kesehatan, cara-cara masak dan makan masih tergantung dengan alam sekitar. Pembagian kerja ini intinya masih sangat menjunjung tinggi tradisi. Yang ketiga ada desa swakarya atau desa peralihan. Maksudnya itu sudah mulai disentuh dengan pembaruan. Masyarakat sudah tidak lagi tergantung kepada pemimpin. Kaya dan jasa, keterampilan serta luasnya pemilikan tanah sudah menjadi ukuran kedudukan seseorang. Mobilitas sosial baik secara vertikal maupun horizontal sudah mulai ada. Dan yang terakhir ada namanya desa swasembada, yaitu masyarakat telah maju dan mengenal adanya teknologi, mekanisasi pertanian dan teknologi ilmiah. Unsur partisipasi masyarakat sudah efektif dan norma sosial selalu dihubungkan dengan kemampuan dan keterampilan seseorang. Pendidikannya udah mulai ada. Selain itu sudah ada pengusaha yang mengambil berani resiko dalam menanam modal. Nah, di sini masyarakat desa sudah mulai tahu gimana mengembangkan usahanya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipologi komunitas desa di Indonesia. 1. Konsep daerah hukum adat. Konsep daerah hukum adat sama dengan kultur area oleh Franz Boas yang mengandung subjektivitas yang kuat, sehingga klasifikasinya bervariasi sesuai dengan penekanan unsur-unsur budaya. Kedua, konsep tipe sosiokultural. Koen Jananingrat membagi tipe ini menjadi 4, yaitu pertama, masyarakat yang hidup di desa terpencil. Kedua, masyarakat hidup berhubungan dengan kota-kota kecil. Ketiga, masyarakat desa yang hidup bercocok tanam. Keempat, bercocok tanam padi di sawah. Struktur sosial agak kompleks. Ketiga, konsep jenis pencaharian hidup. AP meletakkan aspek produksi atau cara berproduksi dalam mengklasifikasikan masyarakat Indonesia. Ia mengutamakan aspek ini pada mata pencarian hidup, kemudian ditambah dengan mata pencarian pelengkap dan peralatan teknologi, mulai dari mengumpulkan makanan, mencari ikan, memelihara ternak.
Baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai masyarakat desa dan perkembangannya dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan semoga video tentang masyarakat desa dan perkembangannya yang telah kami buat bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih.